Halo teman-teman, salam. Saya saya balik lagi untuk menyampaikan materi yang kemarin belum sempat saya sampaikan dan untuk menyelesaikan bagian keempat. Jadi yang harus kita lakukan di bagian keempat setelah semuanya sudah bisa nge-record, bisa memixing, kemarin tentang volume, panning dan lain-lain. Ketika sudah selesai itu, maka kita harus mengemasnya menjadi bentuk yang kita inginkan. Kita mau bentuk WAV atau MP3 itu. Sebelumnya karena proses membentuk ke MP3, mengemas ke MP3 ini nggak semua Audacity-nya bisa, jadi ada yang bisa, ada yang nggak. Kalau tempat teman-teman misalnya diekspor ke MP3 nggak bisa, maka teman-teman perlu untuk mendownload 1 Lame, 2 FF MPEG. Nanti akan saya kasih linknya di caption. Nah, untuk itu, untuk kita mengemas satu narasi, saya ingin sekalian praktik ke teman-teman bahwa kita perlu menggunakan efek jika memang ada masalah dalam penggunaan dalam hasil recording kita ya. Di antaranya yang paling umum digunakan adalah noise reduction, normalize, dan reverb. Ya, normalize digunakan untuk menurunkan, menaikkan volume jika dirasa itu volumenya kurang kencang. Terus noise biasanya dipakai kalau hasil rekaman kita nggak bersih dan kita perlu untuk menghilangkan noise, suara yang kayak gitu, yang cukup stabil ya. Kemudian ada reverb. Biasanya kalau semua hasilnya udah sempurna dan kita pengen di akhir itu biar lebih bagus, biasanya kita kasih reverb. Nah, ada juga sebenarnya yang dinamakan kompresor. Kompresor itu kita lakukan compressing ketika ada satu file, ada satu bagian atau beberapa bagian yang terlalu menukik ke atas. Jadi misalnya teman-teman tiba-tiba mendadak ketawa dan setiap si pembaca narasi ini ketawa, maka suaranya tuh meledak gitu dan pengang di telinga. Nah, ini bagian ledakan-ledakan suara itu bisa kita turunkan dengan kompresor, kita kompres. Terus ada juga autoduck. Autoduck itu mempermudah kita untuk melakukan membuatkan satu background musik ya. Jadi kita nggak terlalu capek kalau udah pakai autoduck ini. Cuman ya harus hati-hati juga penggunaannya. Nanti saya akan coba contohkan di materi selanjutnya untuk autoduck. Terus efek yang lain. Sementara hari ini saya akan memberikan efek noise reduction, normalize, dan reverb. Oke, kita ambil dulu filenya. Jadi file ini dikirim oleh teman saya melalui WA. Ini adalah file yang dilewatkan WA. Dia mengambilnya dari Samsung J5 Pro. Nah, kita lihat dulu nih di awal sepertinya udah ada noise ya di bagian ini. Karena terlihat sekali bahwa mulainya di sini tapi di depan ada sinyal nih. Cuman agak kurang terlihat ya. Kita boleh play dulu. Ini ya. Oke, karena dia belum mulai, maka kita boleh hapus bagian ini. Karena nggak ngefek gitu. Kalau dihapus pun nggak ada masalah. Untuk lebih detail, untuk mengedit biasanya kita lihat detail, kita di Ctrl 1 untuk ngezoom, Ctrl 3 untuk mengecilkan. Nah, bagian yang kotor ini kita hapus saja. Terus kita mulai dari awal lagi untuk ngecek adakah noise. Nyenyak tidurmu. Nah, ada ya. Ini ada noise, bandingin dengan yang ini. Nah, nyenyak tidurmu. Wah, noise ada terus. Biar kelihatan gimana, ini kan kayaknya sama nih, kayaknya sama semua. Nah, biar kelihatan kita coba gedein. Nah, kelihatan kan yang di sini kosong dan yang di sini beda.
Oke, pertama kita mau nurunin noise karena semua suara ini ada noise-nya. Kalau itu satu bagian kita bisa lakukan juga, kalau itu semua bagian pun kita bisa lakukan juga. Jadi kita pertama tuh ambil profil. Jadi biasanya noise remover itu cara kerjanya adalah minta profil dulu, profil suara apa yang mau kita hapus gitu, yang mau kita turunkan volumenya. Jadi sebenarnya suara ini nggak dihapus ya, cuman diturunin aja volumenya. Nah ini misalnya segini. Kalau Audacity biasanya 0,5 second, setengah second kalau nggak salah tuh, setengah detik atau kurang dari itu malah ya. Itu kita sudah cukup, kita sudah bisa ambil profil ini di sini. Kita efek, kita masukkan noise reduction. Nah kita kasih dulu profilnya buat Audacity, kita kasih profil. Terus karena ini semua yang mau kita hapus adalah semua, maka kita Ctrl A, persis kayak di Word, Ctrl A, Ctrl Z, Ctrl Y gitu ya. Terus kita masuk lagi, jadi artinya kita akan menghilangkan noise pada seluruh file itu. Kita masuk lagi noise reduction. Nah kita sesuaikan di sini. Di sini ada pengaturan penyesuaiannya. Noise reduction artinya adalah kita akan menurunkan noise berapa desibel, 12 desibel di sini. 12 desibel itu segini teman-teman, ini segini. Jadi suara sekencang ini akan dihilangkan gitu. Kalau misalnya suara teman-teman ternyata 0 desibel, berarti noise-nya masih ada, masih nyisa segini ya. Ini kita kurangin dulu. Cuman kalau misalnya teman-teman full di 0 desibel, maka suara yang lain pun akan terpengaruh. Jadi lebih baik sedikit-sedikit, tapi suara naratornya ini nggak kena efek. Kita turunkan 12 desibel dulu. Terus sensitivity ini adalah seberapa banyak noise ini yang tadi profilnya kita terima di sini, diterima oleh Audacity, akan kita hapus. Ini antara 0 sampai 24. Ya, 0 sampai 24. Taruhlah ini 0%, ini 100% gitu ya. Jadi kita di angka 6. Terus frekuensi smoothing, jadi ini adalah frekuensi yang akan kita smoothing, yang akan kita proses. Itu nanti akan berefek seluas apa. Jadi frekuensinya, ini tentang frekuensi. Ini dari 0 sampai 12. Audacity menyarankan 3 ya, kita pakai yang standar dulu 3, nanti kalau kita kurang kita bisa ulangi lagi. Itu daripada kita masuk di sini tapi nanti semua suara hancur. Ini mending di 3 dulu. Teman-teman boleh coba ya, nanti kalau 24 tuh kayak apa hasil naratornya itu akan kayak apa suaranya. Nah ini reduce dan residue, silahkan pilih reduce karena reduce ini maksudnya menurunkan bagian yang kita seleksi tadi, yang kita blok tadi ya. Kalau residue itu bagian yang kita buang tadi gitu, yang kita buang tuh seberapanya tuh. Nah yang reduce tuh yang akan kita hilangkan, jadi kita akan menghilangkan seberapa, nanti kita akan menerima hasil akhirnya. Terus kalau mau di preview boleh preview dulu. Nyenyak tidurmu. Cecilia mengangkat badannya dan melihat. Cukup. Terus kita oke. Nah dia bekerja ya. Coba saya kasih Ctrl Z. Teman-teman lihat perbedaannya, lihat di sini nih. Lihat di sini. Ini kan ada ya. Terus kita Ctrl Y. Nah dia bersih ya. Ada paling klik-klik sedikit nih. Nah ada klik ya. Ada juga klik removal, ada juga. Oke, terus kita selesai untuk menurunkan noise-nya dan kita cek apakah suara teman saya Nyenyak tidurmu. Bagus. Cecilia mengangkat badannya dan melihat ke sekeliling. Oke, masih aman. Setelah itu ini saya cuma coba aja ya, praktikin aja. Kalau menurut saya volume segini Nyenyak tidurmu. Cecilia minus 16 ini cukup ya. Cuman kalau kita mau naikin sedikit, misalnya di bagian ini nih, teman-teman pengennya bagian ini kencang. Nah, teman-teman boleh naikin nih. Kita naikin efek, terus normalize.
ini maksimalnya adalah 0 desibel. 0 desibel itu sampai sini. Ya, jadi teman-teman menaikkan segitu tingginya gitu ya. Nah, ini kita naikkan minus 6 aja dulu. Minus 3 deh. Minus 3 dulu. Paling tinggi 6 ya. Nah, itu jadi segini. Kencang sekali ya. Kan nggak mungkin. Nanti belang ya. Ini cuma buat contoh aja. Nah, kalau misalnya teman-teman semua filenya itu pelan dan ingin gedein, Ctrl A, terus efek lagi, normalize, seberapa pengen gedenya. Gede kan? Kita lihat hasil kerjanya. Ctrl Z, segini. Setelah digedein, setelah digedein dia jadi segini. Cuman noise-nya kelihatan lagi. Ya, noise-nya terasa lagi. Artinya teman-teman harus nge-reduce noise lagi. Cuman nge-reduce noise ini yang kedua kali ini harus lebih hati-hati karena jangan sampai suara si narator nanti jadi kayak robot gitu ya, karena tergerus juga, karena ikut tergerus. Oke. Terus sekarang ceritanya saya udah selesai nih. Udah selesai. Saya pengen mengakhiri ini semua dan saya pengen ngebagusin suara narator ini. Meskipun ini suara yang dikirim lewat WA ya, tentunya ini kekompres sekali. Ini saya kasih, oke, saya Ctrl A dulu. Terus saya kasih efek. Dari semua ini saya mau kasih efek reverb. Nah, reverb itu apa sih? Reverb itu adalah bunyi pantul. Jadi pantulannya. Jadi setiap bunyi itu ketika membentur suatu benda, dia akan menimbulkan pantulan. Nah, reverb inilah pantulan itu. Jadi dia mengikuti suara asli biasanya ya. Room size ini adalah ruangan kita. Kita boleh preview dulu kalau seandainya pakai standar si Audacity ini seberapa. Nyenyak tidurmu. Cecilia mengangkat badannya dan melihat. Ya kayak di gua ya, berlebihan sekali. Nah, room size ini adalah ruangan kita. Saya turunin jadi 50% saja. Pre-delay itu adalah jarak yang dibutuhkan untuk sebuah reverb itu mengikuti suara aslinya. Jadi pre-delay ini satuannya millisecond ya. Jadi ketika bunyi itu bunyi, nyenyak tidurmu, napas. Setelah bunyinya itu 10 detik kemudian delay-nya ngikutin. 10 detik kemudian reverb-nya ngikutin. Nah, kalau semakin jauh kita setting, maka bunyi aslinya kelihatan, tapi reverb-nya di belakangnya. Kita denger ya. Nyenyak tidurmu. Cecilia mengangkat badannya dan melihat. Rasakan bunyi aslinya duluan, tapi reverb-nya belakangan banget. Nah, ini kita setting aja segini cukup lah. Terus reverb range itu reverb-nya, persentase reverb-nya. Kita kalau kegedean boleh kita turunin. Nah, damping itu isolasi, seberapa bunyi ini diisolasi. Tuh ya, kita biarkan aja. Terus wet gain dan dry gain ini yang penting sekali. Jadi saat teman-teman fullkan dry-nya, terus nolkan wet-nya, artinya bunyi ini adalah bunyi asli. Nyenyak tidurmu. Oke. Segitu ya. Kalau misalnya bunyi aslinya ini saya turunin, saya taruh di tengah aja deh biar kelihatan bunyi aslinya. Terus bunyi reverbnya saya ikut naikin dikit. Nih di sini seimbang, bunyinya kayak gini. Nyenyak tidurmu. Cecilia mengangkat badannya dan melihat. Oke, segitu. Semakin banyak wetnya, semakin basah, semakin nyenyak tidurmu. Nah, gitu ya bedanya. Jadi kita posisikan ini kita aja, seenak kita. Reverb saya turunin, ini saya turunin dikit. Nyenyak tidurmu. Cecilia mengangkat badannya dan melihat. Oke, ini buat saya cukup segini. Oke, kita cek suaranya, suara teman saya. Nyenyak tidurmu. Cecilia mengangkat badannya dan melihat ke sekeliling. Kemudian, oke, jadi noise sudah tidak ada,
reverb sudah masuk. Dan kalau ini menurut teman-teman kurang kenceng, teman-teman pengen di -6, ya kita tambah aja ya, normalize, Ctrl A, terus kita normalize -6 deh. Oke, kita play. Kemudian, ia terpaku. Satu sosok duduk di pinggiran jendela. Pinggiran itu hanya cukup buat anak kecil, tapi itu bukan Lars. Oke, ini buat saya reverbnya kegedean ya. Oke, tapi caranya seperti itu tadi. Buat saya ini reverbnya masih kegedean. Dan sekarang kita export. Kita kemas semuanya. Kita Ctrl A dulu biar aman, terus kita export. Nah, ketika export ini teman-teman ada banyak pilihan nih. File WAV, MP3 atau OGG. Ya, OGG itu agak kurang lazim ya kalau kita simpen. Biasanya OGG itu kalau di handphone teman-teman tuh untuk ringtone dan sebagainya itu OGG. Cuman dia filenya sangat ringan sekali. MP3 ini file yang cukup ringan. Kalau untuk cerita-cerita narasi kayak gini cukup MP3 aja. Kecuali kalau teman-teman memang benar-benar lagu yang dimainkan adalah lagu gitu ya, dan ini lebih berat WAV. Kalau misalnya WAV itu teman-teman bisa langsung export, langsung WAV jadi. Tapi kalau MP3 FFmpeg for Audacity atau Lame atau Lame ya. Terus misalnya nih saya tuh tadi nggak normalize ya, misalnya nih volumenya masih nggak tahu standar apa enggak ya. Nah, saya pengen artinya yang terlalu pelan dia bisa gedein, yang kekencengan, yang sudah kencengnya pas stabil, yang kekecilan bisa digedein. Nah, ini teman-teman bisa pakai yang namanya levelator. Teman-teman download dulu, bentuknya seperti ini nih, kayak gini. Saya klik 2 kali ya. Nah, seperti ini levelator. Teman-teman nanti langsung drag ke sini. Caranya begini. Ini kita ekspor WAV. Kita tempatkan ya di sini. Kita kasih nama WAV part 1. Oke. Ini teman-teman kasih nama. Di sini nanti namanya, tracknya, albumnya, apa tahunnya, dan semua informasinya, datanya. Oke, dia udah selesai. Terus saya cari filenya di sini, control panel, Explorer. Nah, tadi namanya WAV part 1 ini kan. Oke, ini saya drag ke sana. Ini aja langsung. Dia akan mencoba nge-level, nge-balancing. Nah, jadinya ini WAV part 1 output. Kita buka lagi di Audacity. Ini kita kecilin ya, kan kita udah selesai mixingnya. Terus kita impor audio yang tadi, yang output dari levelator. Nah, bedanya seperti ini. Ini yang kecil-kecil jadi stabil kan, gede, jadi sama semua. Jadi nggak ada suara yang terlalu pelan, nggak ada suara yang terlalu kencang. Kita coba cek ya solo hasilnya. Nyenyak tidurmu. Cecilia mengangkat badannya dan melihat ke sekeliling. Dia pas tepat di -6. Ini ya, di -6. Nyenyak tidurmu. Yaitu batas atas. Pernahkah kau berharap bertemu dengan malaikat? Kalau kau bisa bertemu dengannya, apa yang ingin kau? Oke. Kalau ini udah selesai, yang mau kita pakai yang mana? Mau yang ini atau yang ini? Misalnya yang kita pakai yang levelator ya. Ini boleh dihapus atau di mute. Cukup di mute. Jadi ini nanti yang akan kita ekspor. File export MP3. Taruh di mana? Pastikan tempatnya kita ingat. Final Rara part 1. Gini. Save.
kasih nama, identitas semuanya. Oke. Review Cecilia. Review buku. Terserah kebutuhan teman-teman aja ini. Oke, selesai. Terus oke. Ya, file kita sudah selesai. Mana MP3? Oke, dan kita cek. Ini ya, kita coba play. Nyenyak tidurmu. Cecilia mengangkat badannya dan melihat ke sekeliling. Oke. Kemudian, ia Selesai ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin melihat hasil jadinya file yang saya mixing ini, teman-teman boleh mengunjungi www.seratpena.com atau di www.anakbertanya.com, dan teman-teman boleh melihat di situ ada yang bagus, ada yang enggak. Teman-teman boleh menilai di situ ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya kasih ini ada manfaat buat teman-teman ya. Semoga berkenan. Terima kasih, sampai jumpa pada materi efek selanjutnya.